Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Madan Latif. Semoga teman-teman dalam kesehatan seirama dengan semangatnya. Di video ini kita coba speak up. Akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan terkait kasus yang kita semua tahu, yaitu tentang ajaran sesat dan menyesatkan. Setelah sebelumnya kita melihat viral di berbagai media massa dan media sosial, yaitu pertama tentang sab sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian pernyataan perempuan boleh berkhutbah Jumat, kemudian salam khas Yahudinya, sampai dengan mazhab Bung Karnonya. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Penetapan tersangka dan penahanannya dari pihak kepolisian ya sudah pasti terkait kasus penistaan agama yang telah beredar di berbagai pemberitaan. Dan saat ini kasusnya masih terus berlanjut dan kabarnya Panji Gumilang melakukan perlawanan, teman-teman. Dia bakal mengajukan pra-peradilan terkait kasus yang menjerat dirinya. Hal ini disampaikan kuasa hukumnya, yaitu Hendra Effendi, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu lalu. Nanti kita baca beritanya. Katanya dirinya merasa penetapan tersangka dan penahanan Panji Gumilang itu dinilai dikriminalisasi dan dipolitisasi. Tapi kita tidak usah terlalu lebih jauh. Tapi kita tidak usah terlalu lebih jauh dulu bahas perlawanannya. Kita fokus terhadap perlakuan keadilan atas kasus Panji Gumilang ini. Di sisi lain, kita tetap apresiasi kerja Polri telah mengawal kasus ini hingga ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka dan ditahan. Itu dulu kita apresiasi. Luar biasa Polri. Semangatlah. Namun kita harus kritis juga melihat perlakuan kasus ini dengan pembubaran HTI dan FPI, di mana kasusnya itu tidak sedramatis Ponpes Al Zaitun, teman-teman. Kok cepat sekali dibubarkan begitu. Tapi perlakuan hukum di Ponpes Al Zaitun ini tidak secepat demikian. Padahal teman-teman, kasus kesesatannya ini sudah banyak bukti. Bahkan dia menyebarkan kesesatan yang menyesatkan. Bahkan kasusnya ini sudah lama tercium. Ya kita tahulah NII. Nanti kita baca lagi. Tapi belum ada langkah konkret untuk menangkap atau membubarkan Panji Gumilang pada saat itu. Pertanyaannya itu kenapa? Buktinya kuat, kemudian kesesatannya nyata. Jangan peluk aku. Dan qadarullah baru terungkap di tahun ini. Akhirnya semua bersuara lah. Itu juga karena viral di media sosial. Kalau tidak viral ya sudah pasti akan diabaikan, dianggap angin lewat. Akhirnya banyaklah yang bersuara. Habib Bahar yang Masya Allah berapi-api meminta dibubarkan Ponpes Al Zaitun. Kemudian Ustadz Abdul Somad disusul MUI juga bersuara, walaupun ternyata ada yang ikut hadir di acara ulang tahun Panji Gumilang. Maksud saya gini teman-teman, kita harus jeli melihat kasus ini, melihat keadilan di negeri ini. HTI dan FPI kok cepat sekali dibubarkan, tapi Ponpes Al Zaitun sulit sekali dibubarkan. Kenapa? Padahal ini efeknya ini tidak main-main, terutama pada generasi muda kita. Santri-santrinya yang belajar di sana bertahun-tahun, harus dibersihkan pemahaman mereka, diluruskan lagi begitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman, tidak cukup hanya hukum pidana, tapi harus dibubarkan juga pesantrennya dan disterilkan. Karena bukan tidak mungkin teman-teman, para simpatisan pengikut Panji Gumilang ini masih berpotensi menyebarkan pemahaman sesatnya. Jadi tidak menjamin Panji Gumilang ditahan kemudian selesai begitu saja kasus ini. Kasus kesesatannya pasti akan terus ada bibitnya, dan Panji Gumilang cepat atau lambat akan bebas lagi dan otomatis pasti melanjutkan perjuangannya. Sambutlah hari nanti. Ya, semoga negeri segera pulih dari penyakitnya. Semoga keadilan bisa betul-betul ditegakkan di negeri ini. Dan meskipun itu ditegakkan, tentu kita tidak bisa berpuas diri jika masih berada di bawah naungan sistem rusak demokrasi. Sebab hanya sistem Islam sebagai solusi tuntas, solusi nyata problem saat ini. Ya, itu dulu lah speak up kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semakin kritis teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.